Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk pertemuan pertama di Ganja Online. Kita akan bersama-sama untuk membahas dengan tema kajian kitab Safinatun Najah. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita membahas dan mengkaji kitab Safinatun Najah ini, alangkah baiknya kita untuk mengenal dulu apa itu kitab Safinatun Najah, kemudian siapa pengarangnya, termasuk pan apakah kitab ini. Nah, kitab Safinatun Najah ini termasuk ke dalam fan ilmu fikih. Di dalam ilmu agama itu ada 12 fan yang harus kita pelajari, di antaranya yaitu fan ilmu fikih. Apa sih ilmu fikih? Ilmu fikih menurut lugat adalah wahwa al-fahmu, kadar-kadar paham. Tapi itu menurut lugat, atau orang Cirogo bilang menurut etimologi. Jadi setiap sesuatu perkara yang memberikan pemahaman kepada kita, maka itu disebut fikih. Namun fikih menurut lugat. Kemudian yang kedua ada fikih menurut istilah, atau orang Ciwastu bilang menurut terminologi, bukan termos ya. Fikih menurut istilah adalah bahwa ilmu bil ahkami syar'iyati al amaliyati al muktasabu min adillatiha at-tafsiliyati. Suatu cabang ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat. Bukan membahas yang lain, tetapi pokok bahasannya atau objeknya adalah hukum-hukum syariat. Al-amaliyat yang bangsa amaliyah, bukan i'tiqadi. Fikih ini ilmu yang harus kita amalkan sehari-hari. Berbeda dengan ilmu tauhid. Kalau ilmu tauhid itu i'tiqadi, bangsa hati. Al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyati. Kemudian diambil dari dalil-dalil yang terperinci, karena dalil itu ada dua ya, ada dalil tafsili, ada dalil ijmali. Kemudian siapakah pendiri atau kita kenal founding father dari ilmu fikih ini? Yaitu Imam Hanafi, atau yang kita kenal dengan mazhab Hanafiyah. Tapi ada beberapa bab yang tidak dibahas oleh Imam Hanafi, diantaranya bab Izri, bab Sabki. Untuk bab-bab ini disempurnakan oleh Syekh atau guru kita semua, yaitu Imam Syafi'i. Nah, kemudian di antara kitab-kitab ilmu fikih banyak. Ada kitab Safinatun Najah, kitab Fathul Qorib, kitab Bajuri, dan sebagainya. Nah, di antara salah satunya itu yang akan kita bahas kajian kita saat ini, yaitu kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah ini artinya Safinah itu perahu, An-Najah itu keselamatan, berarti perahu keselamatan. Nah, kitab ini jangan sampai lupa, yaitu yang berada di pinggir. Nah, yang ini, yang di atas. Kalau yang di tengah itu syarahnya, kasih patuh saja. Dan yang bawah ini adalah kitab Riyadul Badiah. Sebelum membahas isi dari kitab ini, alangkah kita baiknya mengenal siapakah musannif atau mu'alif kitab Safinatun Najah ini. Kenapa? Karena banyak, khususnya di Nusantara, baik di pesantren ataupun di madrasah, di masjid dan sebagainya, yang membahas kitab Safinatun Najah tapi tidak mengenal dulu siapakah pengarangnya. Bagaimana kita akan mendapat berkah dari mu'alif sedangkan kita tidak kenal pada pengarangnya itu. Mu'alif dari pengarang kitab Safinatun Najah ini yaitu Syekh Salim bin Abdillah bin Sa'id bin Abdullah bin Sumair al-Hadrami Asy-Syafi'i. Beliau seorang politikus, seorang fuqaha, bahkan seorang militer yang agung.
Beliau dilahirkan di desa Ziasbah di kota Hadratul Maut, Yaman. Jadi di negara Yaman, Timur Tengah, ada suatu kota yang dinamakan dengan kota Hadratul Maut. Serem ya namanya. Jangan takut. Kenapa dinamakan Hadratul Maut? Padahal di kota ini banyak para wali dan para habaib yang lahir dari kota Hadratul Maut, termasuk yang masih ada saat ini guru saya, guru kita semua, yaitu Habib Umar Al-Hafiz. Karya-karya beliau sangat banyak. Di antaranya kitab Safinatun Najah ini. Pada awalnya beliau belajar Al-Quran kepada bapaknya sendiri, kepada ayahnya sendiri, yaitu belajar Al-Quran. Setelah itu beliau mengamalkannya. Karena dalam satu keterangan mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran. Sebaik-baik orang adalah yang belajar Al-Quran kemudian mengamalkannya. Setelah beliau belajar Al-Quran kepada ayahnya, kemudian beliau melanjutkan berkelana mencari ilmunya pada guru-guru beliau yang hidup pada abad ke-13, di antaranya Said Abdullah bin Al-Haddad dan Syekh Ali bin Umar Al-Bagurah. Setelah beliau berkelana kemari, kemudian beliau diutus oleh gurunya untuk belajar ke negara India. Beliau di India belajar mengenai ilmu politik, bahkan ilmu kemiliteran. Sehingga beliau di India ini mendapat jabatan yang sangat penting. Setelah itu, beliau memutuskan dengan keputusan yang bulat untuk berangkat ke Betawi, melanjutkan perkenalan mencari ilmunya ke tanah Betawi, tanah Jawa, atau kita kenal sekarang Jakarta, sampai beliau meninggal di sana pada tahun 1271 Hijriah. Nah, itu sekelumit tentang Syekh Salim bin Sumer, pengarang kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos karena iya kitab Safinatun Najah bari menang berkah sareng hoyong ditiasakeun kelawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maha maparin nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparin nikmat alit di akhirat ke jalmi anu taqwa. Kitab Safinatun Najah ini diawali dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa musonif mengawali kitab ini dengan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim? Karena ada dua keterangan. Yang pertama yaitu dalil akli, yaitu iktidaan bil kitabil ajiz, karena menuruti kepada kitab yang agung. Apa ya kitab yang agung itu kitab Al-Quran, karena setiap surah dalam Al-Quran itu diawali dengan kata Bismillah, kecuali ada surah yang tidak diawali dengan Bismillah, yaitu surah At-Taubah atau yang kita kenal dengan surah Al-Bara'ah. Kenapa surah At-Taubah tidak diawali dengan Bismillah? Karena asbabun nuzulnya ketika turunnya surah At-Taubah ini dalam keadaan ghazwah, dalam kearangan peperangan. Yang kedua, dalil nakli. Itu karena ada hadis kullu amrin dibalin la yubtada'u fihi Bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta'u au azdamu au abtaru. Setiap perkara yang bagus yang tidak diawali dengan bismillah, maka itu seperti hewan yang patah ekornya, patah kakinya, dan juga buruk badannya, dalam artian kurang barokah.
Di sini ada kulu amrin dibalin. Ada kata dibalin. Jadi setiap perkara balin ini bisa diartikan pertama baik. Jadi setiap perkara yang baik. Maka dikecualikan perkara yang tidak baik. Contohnya, nih para jomblo-jomblo yang mau nembak seseorang, ya, yang bukan mahramnya, harus pakai bismillah enggak boleh. Gitu. Atau untuk perkara yang hina, maling, contoh nantinya maling, tuh kudu maca bismillah. Ya, sabab apa? Lakin la tudlabul basmalati ala makratil umur. Tidak diwajibkan atau tidak dianjurkan membaca bismillah untuk perkara yang hina seperti kakin siljibil, seperti nyapu jalanan, batu delabul lidzikri, tahlil, atau tadi teh gitu kan, jina ulah macam bismillah. Nah, kemudian lafaz bismillah ini sangat agung. Dalam kitab Kudulijan mengatakan, wa ma anikulli kutubi majmu'atun fil basmalati. Wa ma anikulli kitabi majmu'atun fil Qur'an. Wa ma anil Qur'ani majmu'atun fil Fatihati. Wa ma anil Fatihati majmu'atun fil basmalati. Wa ma anil basmalati majmu'atun fi ba'ya. Setiap seluruh kitab yang 4, ya, dari mulai kitab Jabur, kitab Taurat, kitab Injil, nah itu semuanya dikumpulkan dalam kitab Al-Quran. Kemudian wa ma anil Qur'ani majmu'atun fil Fatihati. Seluruh isi Al-Quran, seluruh isi kandungan Al-Quran majmu'atun dikumpulkan dalam surah Al-Fatihah. Kemudian wa ma anil Fatihati majmu'atun fil basmalati. Seluruh isi Fatihah dikumpulkan dalam lafaz bismillah. Wa ma anil basmalati majmu'atun fi ba'ya. Kemudian bismillah dikumpulkan dalam ba-nya, huruf ba-nya. Wa amaru ya anna awwala ma kataba al qalam anna tawabu ala ma taba wa fi sabil qanas wa imtisalan. Inna awwala ma kataba al qalam bismillahirrahmanirrahim. Setiap akan menulis sebuah kitab, Pak ida katabtum kataban faktubuha awaluha, maka awalilah dengan menulis bismillah. Kenapa? Bismillah itu miftahu kulli kitabin, kunci setiap kitab. Anzala wala manazala ala Jibril. Ketika Jibril menurunkan kitab, maka Jibril pun membawa dan bolak-balik membaca bismillah selama 3 kali. Jadi ketika malaikat Jibril menurunkan kitab, yaitu sambil membawa, diawali dengan lafaz bismillah. Sekian, terima kasih kajian pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think I'm falling for you.